Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Feby Mulia Putri, NIM 122111325 dari Prodi Manajemen, kelas Aplikasi Komputer Ekonomi 01. Di sini saya akan menjelaskan soal modul transportation menggunakan aplikasi komputer POM for Windows. Di sini ada sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut bobot dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Untuk pasarnya ada 3, pabrik juga ada 3, terus kemudian di sini ada data permintaan dan data penawaran. Kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Kita langsung buka aplikasi POM for Windows. Kita close saja. Untuk caranya sama, kita klik menu modul, kemudian kita pilih transportation, kemudian pada menu file kita pilih new. Untuk detailnya sendiri, kita ganti dengan perusahaan negara. Number of source kita ganti 3, number of destination kita ganti 3, untuk objektifnya kita sama, minimize, untuk prominence-nya kita pilih order saja, sini ganti pabrik, column names-nya kita juga pilih order, kita ketik pasar, kemudian P. Nah, di sini kita tinggal memasukkan data sesuai dengan yang ada pada soal. Untuk pasar 1 itu ada 8, kemudian di sini 2, kemudian 3. Untuk supply atau penawarannya itu ada 120, kemudian untuk pabrik 1 ini ada 15, kemudian di sini 10, kemudian 12, untuk supply-nya ada 80. Untuk pabrik 3-nya di sini 3, kemudian pasar 2 itu 9, pasar 3 10, untuk supply-nya itu 80. Demand untuk pasar 1 ada 150, kemudian pasar 2-nya itu 70, dan pasar 3 ada 60. Kita juga bisa ini ganti saja dengan permintaan. Demand-nya kita ganti saja dengan ini penawaran, kemudian demand-nya ganti permintaan. Setelah datanya sudah terisi dengan benar, kemudian kita pilih metodenya. Kita pilih Vogue Approximation Method. Kemudian untuk analisis data kita klik menu Solve. Di sini ada 6 output pada modul transportation. Ada transportation result, ada marginal cost, ada final solution table, ada iteration, ada shipment with cost, dan yang terakhir ada shipping list. Kita klik satu persatu. Yang pertama ada transportation result. Berdasarkan output analisis transportation shipment, diketahui solusi permasalahan transportasinya adalah pabrik 1 harus mengirim ke pasar 2 60, ke pasar 3 60. Untuk pabrik 2 harus mengirim ke pasar 1 70, ke pasar 2 10, pasar 3 tidak ada.
Untuk pabrik 3 harus mengirim ke pasar 1 sebanyak 80. Dengan pengalokasian tersebut, maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal sebesar 1.690. Untuk output yang kedua ada marginal cost. Berdasarkan tabel ini, marginal cost pengalokasian untuk pabrik 1 ke pasar 1 adalah 1, pasar 2 dan pasar 3 tidak ada. Untuk pabrik 2, marginal cost pengalokasiannya itu hanya pada pasar 1 sebesar 1. Untuk pabrik 3, marginal cost pengalokasian ke pasar 2-nya 11 dan pasar 3 ada 11. Untuk output yang ketiga ada final solution table. Pada tabel, besarnya alokasi ditunjukkan dengan angka warna biru, sedangkan untuk nilai marginal cost-nya warna ungu. Untuk output yang keempat ada iteration. Berdasarkan tabel, hanya ada satu iterasi untuk mencapai solusi optimal. Untuk output yang kelima, berdasarkan tampilan tabel, biaya pengalokasian pabrik 1 ke pasar 1 ada, ke pasar 1 tidak ada, ke pasar 2 120 dan ke pasar 3 180. Untuk pabrik 2 ke pasar 1 150, untuk pasar 2 100, ke pasar 3 tidak ada, untuk pabrik 3 ke pasar 1 240. Untuk output yang terakhir ada shipping list. Nah, di sini untuk pabrik 1 ke pasar 1 harus dikirim sebesar 60 dengan biaya per unitnya itu 2 dengan total biaya 120. Pabrik 1 ke pasar 3 itu harus mengirim 60 dengan biaya per unitnya itu 3 dengan total biaya 180. Untuk pabrik 2 mengirim ke pasar 1 dengan total 70 dengan biaya per unit 15 dengan total biaya 1050. Kemudian untuk pabrik 2 ke pasar 2 mengirim 10 dengan total biaya per unitnya 10 dengan total biayanya itu 100. Dan yang terakhir untuk pabrik 3 dikirim ke pasar 1 sebesar 80 dengan biaya per unitnya itu 3 dengan total biayanya itu adalah 240. Setelah semuanya selesai, kita save saja, kita klik menu file, kemudian kita pilih save as, kemudian kita pilih folder di mana kita akan menyimpan file, kemudian kita beri nama, ini soal 2, kemudian kita save. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah paham lancar.